Shalom, selamat datang, selamat beribadah bagi segenap jemaat maupun simpatisan atau tamu yang pertama kali hadir beribadah di GKP Jemaat Efata Cakung. Perlu kita perhatikan bersama dalam rangka penyesuaian masa new normal untuk mencegah virus COVID-19, maka ibadah ini kita lakukan dengan mengikuti prosedur protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah, sehingga diharapkan memberikan kenyamanan dan keamanan bersama. Memasuki Minggu Trinitatis, Minggu ke-15 sesudah Pentakosta ini yang bertemakan Allah bekerja dengan luar biasa. Mari bersama kita menyanyikan PKJ 2 bait pertama. Allah Bapa kami puji Engkau, Allah Bapa kami puji Engkau, kami cinta Engkau, sujud di depan-Mu, Allah Bapa kami puji Engkau. Putra Allah kami agungkan Kau, Putra Allah kami agungkan Kau, Kau selamatkan kami, memberi hidup baru, Putra Allah kami agungkan Kau. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kebaktian minggu ini adalah tanda persekutuan kita dengan Allah yang telah menyatakan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi, sebagai Allah penebus dosa manusia, dan sebagai Allah pemelihara yang di dalam Yesus Kristus menyatakan kesetiaannya turun-temurun. Salam sejahtera untuk saudara semua yang telah menyambut panggilan Tuhan Yesus Kristus untuk berbakti kepadanya pada hari ini. Nas pembimbing pada kebaktian minggu ke-15 sesudah Pentakosta yang bertemakan Allah bekerja dengan luar biasa ini diambil dari Keluaran 14 ayat 31 yang demikian sabdanya. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah firman-Nya bagi kita. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Marilah saat ini kita mengakui dosa-dosa kita di hadirat Allah, diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam saat teduh.
Mari kita berdoa. Ya Allah yang pengasih, kami datang kepadamu dengan kerendahan diri kami, mengakui bahwa tiap-tiap kami adalah insan yang berdosa, yang seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, yang seringkali memikirkan juga hal-hal yang tidak baik, bahkan juga tidak dapat menjaga tutur kata kami, yang seringkali menyakiti hati sesama kami, bahkan mendukakan hatimu. Maka saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu mengakui segala dosa-dosa kesalahan kami. Karena kami meyakini bahwa Engkaulah Allah yang begitu pengasih, yang mau untuk mengampuni setiap kami yang datang mendekat kepadamu, mengakui segala dosa-dosa kami. Ampunilah kami dan bimbinglah kami untuk dapat terus melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepadamu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengakui segala dosa-dosa kami. Amin. Jemaat yang terkasih, kini dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita dalam Roma 8 ayat pertama sampai kedua yang demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Mari kita merespon anugerah pengampunan yang diberikan kepada kita dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 45 bait pertama dan ke-6. Kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu hati kita berdoa. Dalam ibadah yang kami lakukan saat ini ya Tuhan, tidak hanya puji-pujian dan doa yang kami haturkan kepadamu, tetapi saat ini bersama-sama kami juga hendak membaca, mendengar, dan juga merenungkan firman Tuhan. Karena kami meyakini bahwa firman Tuhan yang akan menuntun kami, memantapkan langkah kami untuk terus menapaki kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Firman Tuhan yang akan menopang kami tatkala kesulitan-kesulitan hidup kami rasakan dan kami alami. Firman Tuhan yang akan juga meneguhkan hati kami tatkala bimbang dan goyah akibat pengalaman-pengalaman yang tidak baik yang kami dapatkan dalam kehidupan kami. Maka ketika bersama-sama kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus boleh senantiasa menyertai kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami
bahkan kami juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, agar setiap kata yang keluar itu seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami memohon bimbingan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama kita akan membaca dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 19 sampai 31. Keluaran pasal 14 ayat 19 sampai 31. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Keluaran 14 ayat 19 sampai 31. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan pengantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Demikianlah pembaca kitab kita, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Apa kabar hari ini? Tentu kita bersyukur bahwa kita senantiasa ada dalam keadaan baik, meskipun pandemi COVID-19 masih terus ada di antara kita, tetapi kita boleh bersama-sama bersyukur bahwa kasih dan penyertaan Tuhan boleh terus ada. Bahkan ketika kita bersama-sama masih bisa beraktivitas, bahkan juga saat ini beribadah, baik kita yang beribadah di gereja maupun kita yang beribadah di rumah. Dan Bapak Ibu, hari ini bersama-sama kita hendak merenungkan firman Tuhan dengan tema yang juga sebetulnya mau mengingatkan kita
tentang betapa besarnya kuasa Allah dalam kehidupan kita. Dan pembacaan Alkitab kita bukanlah pembacaan Alkitab yang baru atau asing terdengar. Bahkan kita sudah berulang kali mendengar tentang kisah ini. Kisah bagaimana bangsa Israel dihantarkan keluar dari tanah perbudakan di Mesir oleh Allah dengan bantuan hambanya Musa. Kisah yang mungkin sejak kita kecil sudah sering kali kita dengar bersama-sama, kita baca bersama-sama, bahkan kita refleksikan bersama. Yang memperlihatkan dan mempertunjukkan bahwa Allah begitu besar kuasanya. Tetapi kisah ini sering kali kita lupakan tatkala kita berada dalam kondisi yang serupa dengan bangsa Israel. Ada dalam tekanan, ada dalam pergumulan hidup, ada dalam tantangan hidup, dan ada dalam masalah di depan kehidupan kita. Kita sering kali melupakan kisah ini sebagai satu role model. Bagaimana seharusnya kita memiliki iman yang besar kepada Allah yang juga memiliki karya besar dalam kehidupan kita. Maka pertama-tama Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya mau mengajak kita untuk melihat bagaimana Allah berkuasa bukan hanya dengan kekuatan melalui tangannya sendiri, tetapi juga melalui hambanya itu. Pertama-tama kalau kita membaca ayat demi ayat dari pembacaan kitab kita, mungkin kita akan bertanya-tanya, tatkala bangsa Israel akan menyeberangi Laut Teberau, mengapa Allah justru berpindah posisinya? Yang tadinya ada di depan menuntun bangsa Israel, sekarang pindah ke belakang. Ini merupakan satu hal simbolik Bapak Ibu yang Tuhan mau tunjukkan. Bahwa Allah yang begitu maha kuasa bukan hanya mau menuntun kita, menunjukkan jalan yang baik untuk kita. Tetapi juga Allah yang maha kuasa itu mau mengawal kita di belakang. Supaya kita tetap pada jalan yang Allah sudah tunjukkan. Seringkali kita dalam menjalani kehidupan, kita tahu mana yang baik, mana yang benar. Kita tahu mana yang harus kita lalui, mana yang harus kita hindari. Kita tahu mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang tidak baik. Tetapi dari ketahuan kita itu, dari kemengertian kita itu, kita seringkali tidak konsisten. Kita tahu bahwa hal itu tidak baik, kita tahu bahwa hal itu harus dihindari, tapi kita tetap melakukannya. Kita tahu bahwa ada hal yang baik yang harus kita lakukan, tetapi kita tidak mau mengambil resiko dengan hal-hal yang baik yang harus kita lakukan. Begitu pula gambaran ini yang menunjukkan bagaimana bangsa Israel, mereka tahu mereka harus menyeberangi Laut Teberau. Tapi mereka mungkin adalah manusia yang biasa yang sama seperti kita. Seringkali mengalami ketakutan tatkala ada di jalan yang benar. Takut bagaimana saya harus menyeberangi laut yang begitu besar. Takut bagaimana saya harus bisa melangkah. Padahal di depan ada tantangan yang begitu besar yang mungkin secara manusiawi tidak dapat kita lalui. Bangsa Israel pun mungkin ada dalam kondisi yang seperti itu. Mereka bingung. Allah menyuruh mereka untuk terus berjalan, tapi di depan ada laut yang begitu besar yang harus mereka seberangi. Maka pertama Bapak Ibu ingatlah, sama seperti bangsa Israel. Kita pun mungkin saat ini berjalan dalam kehidupan kita dengan menghadapi berbagai tantangan hidup. Dengan menghadapi berbagai pergumulan hidup. Dengan berbagai hal-hal yang mungkin dalam pikiran kita, dalam benak kita, ini tidak mungkin bisa kita lewati. Tantangan ini terlalu berat. Pergumulan ini terlalu membuat saya terbeban. Rasa-rasanya saya tidak sanggup untuk melewatinya. Tetapi ingatlah kisah ketika bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau. Semua hal dimungkinkan. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena karya Allah. Maka jangan takut untuk terus melangkah, menghadapi berbagai tantangan hidup, menghadapi berbagai pergumulan hidup. Yakinlah, Allah jauh lebih berkuasa dibandingkan masalah-masalah kita. Allah lebih besar kuasanya
dibandingkan tantangan hidup yang saat ini ada di depan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, kita melihat bagaimana peran Musa sebagai pemimpin bangsa Israel yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Kita tidak melihat hal-hal yang spektakuler yang dilakukan oleh Musa. Kita tidak melihat hal-hal yang membuat kita takjub. Musa hanya diminta untuk mengulurkan tangannya. Hal yang semua orang bisa lakukan. Hal yang semua bangsa Israel bisa lakukan. Hanya mengulurkan tangan. Tapi mungkin tidak semua mau melakukannya. Mengulurkan tangan semalam-malaman. Apa yang dilakukan Musa bukanlah perbuatan yang begitu menakjubkan, Bapak Ibu. Musa tidak membuat satu pertunjukan yang bisa mencengangkan banyak orang. Dia hanya diminta untuk mengulurkan tangan. Dengan demikian, kuasa Allah boleh terjadi, membelah laut Tebrau itu, membuat jalan bagi orang-orang Israel untuk menyeberangi laut itu. Dan ini Bapak Ibu yang mau saya sama-sama ajak kita berefleksi. Bahwa terkadang kita terlalu sibuk untuk memikirkan hal-hal yang besar untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Kita sibuk punya ekspektasi yang tinggi untuk melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Kita terlalu banyak bermimpi yang tinggi sampai-sampai hal kecil tidak kita lakukan dalam kehidupan kita. Padahal tidak semua hal-hal besar itu mampu berdampak yang besar pula bagi banyak orang. Terkadang hal-hal kecil itu sangat berdampak bagi banyak orang. Tatkala kita melakukannya secara terus-menerus dan dengan ketulusan. Mother Teresa pernah menyampaikan, tidak semua orang mungkin mampu melakukan hal-hal besar dalam kehidupannya. Tapi setiap orang mampu melakukan hal-hal yang kecil dengan kasih yang besar yang dianugerahkan Allah kepadanya. Kita mungkin tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang besar, Bapak Ibu, dalam kehidupan. Tapi kita bisa memulai dari hal-hal yang kecil yang dapat berdampak banyak bagi banyak orang. Pandemi COVID ini membuat kita belajar. Kita tidak perlu melakukan hal-hal yang besar. Kita bukan peneliti yang mungkin bisa meneliti vaksin yang akan diproduksi. Tapi kita bisa melakukan hal yang kecil. Memakai masker tatkala kita berinteraksi dengan banyak orang. Menjaga jarak diri kita tatkala kita harus ada dalam aktivitas kita dalam keseharian. Bercuci tangan supaya kita tetap bisa menjaga kebersihan diri. Itu hal-hal kecil yang seringkali orang tidak mampu untuk terus melakukannya dengan tulus. Padahal hal itu sangat berdampak di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, dalam pandemi ini. Maka hari ini Bapak Ibu berkaca dari Musa kita belajar. Tidak perlu berekspektasi yang terlalu tinggi. Tidak perlu bermimpi yang terlalu luas dan tinggi. Sampai-sampai kita tidak mampu untuk melakukannya. Mulailah dengan hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita. Tapi terus kita lakukan dengan hati yang besar dan dengan ketulusan. Dan yakinlah hal itu berdampak bagi banyak orang. Hari ini bersama-sama kita juga mau mengingat dari kisah bangsa Israel yang keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Bahwa Allah begitu besar kuasanya. Maka jangan pernah takut untuk berjalan di dalam Allah. Jangan pernah takut dan ragu untuk dapat terus melangkah di tengah-tengah kehidupan kita bersama dengan Allah. Ingatlah, sebagai manusia kita punya batas tenaga, pikiran, dan juga setiap hal-hal yang kita miliki. Kita yang masih muda mungkin merasa kita masih punya tenaga yang begitu banyak, sehingga kita terus mengandalkan diri dan juga tenaga kita. Mungkin kita yang sudah memiliki banyak pengalaman merasa bahwa pengalaman saya begitu banyak sehingga saya tidak perlu untuk mendengarkan orang lain, bahkan menggantungkan diri kepada Allah. Tetapi ingat, tenaga kita suatu ketika akan habis karena usia. Pengalaman-pengalaman kita juga akan sirna
karena ada banyak pengalaman-pengalaman baru yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Maka gantungkanlah kehidupan kita kepada Allah yang memiliki kuasa yang begitu besar, tenaga yang tidak pernah habis, dan selalu memberikan pengalaman-pengalaman yang baru dalam kehidupan kita. Ingatlah Allah menghadirkan orang-orang di sekeliling kita untuk membantu kita, untuk menopang kita. Maka jangan pernah hiraukan orang-orang yang ada sekelilingmu. Jangan pernah menganggap orang lain tidak ada dalam kehidupanmu. Hari ini tatkala kita bersama-sama beribadah, ingatlah bahwa Allah bekerja dengan luar biasa. Allah mampu untuk menggerakkan setiap hal yang mungkin dalam benak kita tidak mungkin dilakukan. Maka yang pertama dari pembacaan kitab kita dan perenungan kita, ingatlah bahwa Allah bukan hanya menuntun kita, tapi Allah juga menjaga kita untuk dapat terus berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Yang kedua, ingatlah, kita tidak perlu melakukan hal-hal yang besar. Lakukanlah hal-hal yang kecil dengan kasih yang besar yang Allah anugerahkan bagi kita. Dan yang terakhir, ingatlah, gantungkanlah diri kita dan kehidupan kita pada Allah. Karena Allah dapat bekerja dalam kehidupan kita dengan cara yang luar biasa melalui orang-orang yang hadir di sekeliling kita. Selamat menjalani kehidupan kita. Tuhan menolong dan juga memberkati kita semua. Amin. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus, lahirnya darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Di hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kami dari
Setiamu Tuhanku dikala suka di saat lelah. Kasih-Mu aku tidak berubah. Kau berlindung beri tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi jelas yang ku perlukan Kau berikan, sehingga aku puas musim bertanam dan musim tuaian, surya rembulan di angin cerah, bersama Allah memuji bersaksi, tentang setiamu tak bercelah. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Mari kita bersatu hati, kita menaikkan doa persembahan dan juga doa syafaat yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan bagi setiap kami beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami juga sudah boleh diberikan kesempatan untuk bersama-sama menyatakan syukur melalui persembahan yang kami berikan ini. Kiranya Tuhan yang akan memberkati persembahan yang sudah boleh terkumpul untuk penata layanan secara khusus di jemaat-Mu di GKP Fata Caku. Tuhan juga akan memberkati kami yang sudah boleh memberikan persembahan ini, sehingga kami juga boleh terus menyatakan syukur kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami dalam ibadah kami ini, bersama-sama kami hendak menaikkan syafaat kami. Secara khusus ya Tuhan, bersama-sama kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang ada dalam kondisi sakit dan dalam pemulihan kesehatan. Secara khusus kami berdoa bagi Ibu Lince Sianturi, Ibu Roseli Simamora, Saudara Eko Nugroho, Bapak Tuadi, Bapak Widyo Rumekso. Biarlah Tuhan yang akan memberkati upaya-upaya yang dilakukan untuk pemulihan bagi saudara-saudara kami. Obat, makanan, minuman, penanganan tim medis, bahkan juga perawatan yang diberikan keluarga. Kiranya itu semua boleh menjadi media penyembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Dan kami menyerahkan kehidupan mereka satu persatu ya Tuhan.
yang ada dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pun kami berdoa ya Tuhan bagi para orang tua kami yang sudah memasuki usia lanjut, mereka yang juga ada dalam keterbatasan fisik dan kelemahan fisik. Tuhan yang menopang para orang tua kami dalam masa tua mereka. Tuhan yang juga akan menyertai anak cucu menantu dan sanak saudara yang mendampingi dan juga mengurus para orang tua kami ini ya Tuhan. Kekuatan dan cinta kasih Tuhan kiranya diberikan bagi para orang tua kami, sehingga dalam usia lanjut mereka boleh terus merasakan kasih dan penyertaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan kehidupan para orang tua kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pun kami berdoa bersama-sama ya Tuhan, bersuka cita ketika dalam pekan ini ada saudara-saudara kami yang juga mengalami pertambahan usia. Secara khusus ya Tuhan bagi Bapak Cahyo Ari Wibowo, Saudara Waluyo, Ibu Endang Watini, Bapak Haryon Kuarto Sirait, Ibu Lances Yanturi, Ibu Mulyanti Purba. Biarlah Tuhan yang akan memberkati kehidupan mereka masing-masing dalam pertambahan usia yang dialami. Rasa syukur kepada Tuhan kiranya boleh dirasakan dan juga dipanjatkan oleh mereka yang mengalami pertambahan usia pada pekan ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, setiap rencana-rencana yang mereka susun dalam kehidupan mereka, Tuhan yang akan menyertai memberkati. Ya Tuhan, yalah kami, saat ini juga kami berdoa bagi setiap kami dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Di tengah-tengah pekerjaan yang masih terus kami geluti, Tuhan yang akan senantiasa memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan, sehingga itu semua boleh mendatangkan berkat yang datang dari Tuhan, seraya kami juga mengucap syukur. Pun bagi kami yang terus melakukan setiap usaha-usaha, biar Tuhan yang juga akan memberkati setiap usaha-usaha yang kami lakukan untuk mencukupkan kehidupan kami, juga dapat merasakan berkat yang datang dari Tuhan. Ya Tuhan, kami pun berdoa bagi mereka yang saat ini juga kehilangan pekerjaan dan masih mencari pekerjaan. Tuhan yang akan memberikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka, sesuai dengan kapasitas diri mereka. Seraya mereka juga boleh senantiasa mengucap syukur untuk setiap hal-hal yang juga Tuhan sudah berikan dalam kehidupan mereka. Tuhan yang akan memampukan mereka untuk dapat melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan untuk mencukupkan kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga yang ada di tengah-tengah jemaat GKP Fata Cakung. Biar cinta kasih Tuhan boleh terus menaungi kehidupan keluarga-keluarga kami. Tuhan juga akan senantiasa menaburkan cinta kasih tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Jauhkan dari perselisihan, pertengkaran, bahkan tindak kekerasan. Dan biar Tuhan yang akan senantiasa menaungi setiap anggota keluarga kami dalam lindungan dan juga cinta kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan bagi anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka. Biar Tuhan yang akan memberkati, menyertai anak-anak kami. Bahkan dalam masa studi mereka, ketika pembelajaran jarak jauh diberlakukan, Tuhan yang akan menyertai, memberkati mereka, akan memberikan keturunan kepintaran bagi anak-anak kami kalau mereka melanjutkan studi mereka. Kami berdoa Tuhan bagi para anak-anak muda kami, dalam masa muda mereka Tuhan yang akan menuntun, Tuhan juga yang akan senantiasa menyertai kehidupan anak-anak muda kami. Dan mereka boleh berjalan turut dengan kehendak Tuhan. Dan anak-anak muda kami boleh memiliki masa depan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan kepada mereka hanya mengatakan pengasihan bagi keluarga-keluarga yang masih karunia anak sesuai dengan rencana-rencana Tuhan dan ketetapan Tuhan. Bagi setiap keluarga yang juga hadir dalam permasalahan-permasalahan dan pergumulan kehidupan mereka dengan keluarga, Tuhan juga akan memberikan solusi dan jalan yang terbaik. Bagi mereka yang masih mencari pasangan hidup, Tuhan juga akan memberikan pasangan yang terbaik yang sepadan dengan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk penata layanan di jemaat GKP Fata Cakung tengah-tengah pandemi yang masih terus ada. Tuhan yang akan memberkati para pelayan-Mu, Erik bersama dengan Bapak Ibu Penatua, juga setiap orang yang mengambil bagian dalam kehidupan jemaat dan penata layanan. Secara khusus mereka yang juga mempersiapkan untuk kebaktian dan ibadah-ibadah live streaming bagi mereka yang beribadah di rumah. Tuhan yang akan menolong memberkati untuk penata layanan gereja Fata Cakung ini. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kebersamaan kami di tengah-tengah dunia ini. Tuhan yang akan
tanda dan jawaban. Ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur atas yang dapat kami lalui dalam kehidupan kami. Baik itu kita maupun doa ini kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga senantiasa melayani Tuhan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan salah. Kami juga mengampuni